Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengantar ilmu hukum program studi PPKN akan menjelaskan materi tentang sejarah hukum. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Hersal Reddy, Inneke Putri Lestari, Yusela Apriliani, dan saya Zulfinas Indira Putri. Sejarah hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari beberapa sistem hukum, yaitu hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Terjadinya percampuran tersebut adalah akibat dari bertemunya antara sistem hukum Eropa kontinental yang dibawa oleh Belanda selama masa penjajahan di Nusantara, dengan hukum agama dan hukum adat yang memang sudah dianut oleh penduduk Nusantara yang multireligi, etnis, dan kultur. Pengaruh hukum agama di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, didominasi oleh hukum syariat Islam, terutama hukum perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Sedangkan hukum adat banyak diserap dalam perundang-undangan atau jurisprudensi yang merupakan adopsi dan implementasi aturan-aturan adat setempat dari masyarakat berbudaya yang ada di wilayah Nusantara. Hukum sebelum Belanda. Hukum yang berlaku adalah hukum adat dan hukum Islam pada beberapa daerah, atau setelah Islam masuk pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Hukum Islam dan hukum adat berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat di daerah. Pada periode kolonialisme dapat dibagi dalam 3 periode besar. Yang pertama ada periode VOC, periode liberal, dan periode politik etis hingga penjajahan Jepang. Periode VOC hukum yang diterapkan bertujuan untuk pertama kepentingan eksploitasi, yang kedua mendisiplinkan rakyat pribumi dengan cara yang otoriter, dan perlindungan terhadap VOC. Pada periode VOC ada pembedaan pemberlakuan hukum. Terhadap orang-orang Belanda atau Eropa berlaku hukum Belanda, sedangkan bagi pribumi berlaku hukum yang dibentuk oleh masing-masing komunitas secara mandiri. Periode liberal RR tahun 1854 yang dilandasi oleh politik liberalisasi ekonomi ini tidak meningkatkan kesejahteraan pribumi karena eksploitasi masih terjadi. RR tahun 1854 hanya merubah pelaku eksploitasi yang awalnya dilakukan oleh negara pemerintah Hindia Belanda yang menjadi eksploitasi oleh modal swasta. Periode politik etis sampai kolonialisme Jepang, kebijakan politik etis dimulai awal abad ke-20 yang ditandai dengan adanya pembaharuan hukum sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan untuk anak-anak pribumi, termasuk pendidikan lanjutan hukum. Yang kedua, pembentukan Vol Asrat atau lembaga perwakilan untuk kaum pribumi. Yang ketiga, penataan organisasi pemerintahan khususnya dari segi efisiensi. Yang keempat, penataan lembaga peradilan khususnya dalam hal profesionalitas. Yang kelima, pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum. Periode revolusi. Periode revolusi fisik dilakukan pembaruan hukum yang bertujuan dekolonisasi dan nasionalisasi. Yang pertama, meneruskan unifikasi badan-badan peradilan dengan melakukan penyederhanaan. Yang kedua, mengurangi dan membatasi peran badan-badan pengadilan adat dan swapraja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang bahkan dikuatkan dengan pendirian Mahkamah Islam Tinggi. Periode demokrasi liberal UUDS tahun 1950 telah mengakui HAM, namun pembaharuan hukum
dan tata peradilan tidak banyak terjadi serta terjadi dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Unifikasi peradilan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan. Orde Lama. Orde Lama adalah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang membubarkan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada zaman Orde Lama ini, kekuasaan kehakiman, dalam hal ini kejaksaan dan pengadilan, tidak mandiri oleh karena berada di bawah kekuasaan eksekutif, dalam hal ini Presiden Soekarno sebagai pemimpin revolusi. Orde Baru. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung tahun 1966 hingga 1998. Dalam era ini, ekonomi Indonesia berkembang pesat bersamaan dengan praktik korupsi yang juga tumbuh subur. Kesenjangan ekonomi juga semakin lebar. Di bidang hukum rezim, Orde Baru membekukan pelaksanaan undang-undang pokok agraria dan membentuk beberapa undang-undang yang memudahkan modal asing berinvestasi di Indonesia. Di antaranya, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Pertambangan. Rezim Orde Baru juga melakukan yang pertama, menundukkan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif. Yang kedua, mengendalikan sistem pendidikan dan penghancuran pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum. Istilah reformasi pertama kali digunakan oleh Paus Gregorius ke-7 yang berarti usaha untuk membentuk kembali. Menurut Sutandio Wingnojo-Subroto, reformasi tidak hanya dimaknai sebagai usaha untuk membentuk kembali, melainkan sebagai usaha melaksanakan perbaikan tatanan di dalam struktur. Tujuan reformasi yaitu untuk memperbaiki sistem hukum, menegakkan supremasi hukum dan sistem politik guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Reformasi perlu dilakukan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, Orde Baru telah membangun sistem politik monopoli dan mempertahankan status quo. Yang kedua, Orde Baru membatasi jumlah partai politik. Yang ketiga, memelihara birokrasi yang otoriter. Yang keempat, membangun ekonomi klientelisme, ekonomi pemerintah dan swasta. Dan yang kelima, melakukan repressi ideologi serta penggunaan wacana otoriter. Era reformasi dimulai pada 21 Mei tahun 1998. Tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Latar belakang jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto adalah karena melemahnya ekonomi Indonesia akibat krisis finansial Asia yang memicu besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan, sehingga menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai organisasi, aksi mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia. Atas lengsernya Presiden Soeharto tersebut, Presiden B.J. Habibie melakukan beberapa perubahan.
seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan undang-undang subversi. Terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terjadi beberapa pembaruan, diantaranya pertama, pembaruan sistem politik dan ketenaga kerjaan. Kedua, pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia. Dan ketiga, pembaruan sistem ekonomi. Pada era reformasi terjadi beberapa hal penting, diantaranya pertama, ABRI tidak lagi menjadi bagian dari DPR. DPD menggantikan utusan daerah dan utusan golongan. Kedua, terbentuknya multi partai politik. Selanjutnya ada terrealisasinya penyelenggaraan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah TK2. Juga MPR hanya sebagai forum pertemuan antara DPD dan DPR. Dan poin kelima, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Serta yang terakhir, terbentuknya lembaga hukum yang baru seperti MK, KPK, dan KY. Baik, itulah tadi penampilan dari presentasi kami kelompok 6 pengantar ilmu hukum. Kami mengucapkan banyak ribuan maaf apabila dalam PPT kami dan cara kami menyampaikan presentasi terdapat banyak kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.